Baiklah saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita menuju ke yang kedua, hukum dalam Islam, yaitu as-sunnah. Nah, apa yang dikatakan sunnah itu? Sunnah itu semuanya yang disandarkan kepada Rasulullah, itu dikatakan as-sunnah. Nah, Rasulullah itu sebagai sumber hukum, apa yang beliau lakukan? Ada 3. Yang pertama, Rasulullah mencontohkan langsung. Juklak dan juknisnya ada. Petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis. Maka yang dikatakan dalilnya dalil khusus. Yang Rasul mencontohkan langsung. Misalkan sholat. Maka Rasul kan mengatakan, Sholu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Berarti ya kayak gitu itu harus kita contoh. Itu namanya sunnah fi'aliyah. Yang Rasul mencontohkan langsung. Jadi kita jangan mengadakan sendiri. Ya kayak gitu itu sholat. Nah, tuh seperti itu ya. Itu namanya sunnah fi'aliyah. Kemudian dalil khusus tadi ini, itu sesuatu yang sudah ditetapkan, termasuk bilangannya nggak boleh ditambah-tambahin atau dikurangi. Kalau subuh ya 2 rakaat. Juklaknya dan juknisnya ya 2 rakaat. Kita nggak boleh nambah-nambahin. Jadi saya ulangi lagi ya, sesuatu yang sudah ditetapkan bilangannya dan aturan-aturannya, maka kita tidak boleh melakukan kreativitas. Walaupun ini juga tidak mutlak, karena buktinya waktu setelah ruku, kemudian pas berdiri, iktidal ya, itu buktinya ada sahabat yang juga berkreasi, yang Rasul nggak mencontohkan, tapi Rasul mengapresiasi dan membolehkan. Nah itu ya. Tapi secara garis besar harus ikut petunjuk Rasulullah. Nah, kemudian sunnah yang kedua. Sunnah yang kedua itu adalah sunnah qauliyah. Qauliyah itu artinya perkataan Rasulullah. Walaupun Rasul tidak mencontohkan, akan tetapi kalau Rasul itu mengatakan, misalkan dalam suatu dialog atau percakapan atau kejadian, ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab. Nah, jawaban Rasulullah, maka itu menjadi hukum, sumber hukum. Namanya sunnah qauliyah. Baik itu perintah, anjuran, ataupun larangan. Maka itu namanya sunnah qauliyah. Perkataannya Rasulullah. Kemudian yang ketiga, itu adalah sunnah takririyah, di mana Rasul itu tidak mencontohkan, tidak juga bersabda atau mengatakan, tapi Rasul mendiamkan. Jadi kalau ada suatu sahabat melakukan sesuatu dan Rasul mengetahui, tapi Rasul mendiamkan, hanya paling senyum, tapi dia nggak komentar apa-apa, maka itu sudah menjadi suatu hukum, namanya sunnah takririyah. Itu berarti boleh kita lakukan. Sebab kalau seandainya itu suatu yang dilarang, tentu Rasul sudah langsung melarangnya saat itu juga. Tidak sampai menunggu kapan-kapan. Karena kalau Rasul melarang itu berarti fatal, sesuatu yang dianggapnya itu sangat fatal. Tapi kalau Rasul tidak melarang, itu berarti boleh dilakukan. Nah, sehingga kalau kita masih mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah, maka berarti kita tidak melakukan sesuatu yang dikatakan bid'ah. Ya. Jadi kata-kata bid'ah kan berawal dari hadis Rasulullah yang mengatakan semua yang muhdats atau yang baru itu dikatakan bid'ah. Kullu bid'atin dolalah. Semua bid'ah itu sesat. Wa kullu dolalatin finnar, dan semua yang sesat itu adalah masuk neraka. Kalau kita kaji dari kata seperti ini, kulu, ada kata-kata kulu. Sebab dari pemahaman mereka yang mengatakan bid'ah itu sesat, itu mengatakan kulu itu semua. Semua tapi versi terjemahan bahasa Indonesia.
Jadi saya mengatakan bahwa bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu berbeda. Kulu, maka bahasa Indonesia hanya bisa mengartikan semua. Tapi apakah kulu yang di sini semua dalam bahasa Arab sama dengan semua yang dimaksudkan oleh bahasa Indonesia? Itu berbeda. Itulah perbedaan bahasa. Makanya harus hati-hati. Kulu dalam hadis kulu bid'atin dolalah, semua, tapi di dalamnya sudah mengandung sesuatu yang khusus. Nah, bahasa Indonesia untuk memaknai kata kulu nggak sampai, sehingga hanya bisa mengatakan semua. Akhirnya jadi salah tafsir, karena semua berarti tanpa kecuali, digebiah-guyah semuanya. Wah, semua yang bid'ah itu sesat, semua yang sesat masuk neraka. Nah, udah melenceng kan? Jadi yang dikatakan dalam bahasa kulu itu semua tapi yang khusus. Itu maksudnya gimana? Yaitu semua yang berbenturan, yang menyimpang, yang bertentangan dengan urusan Islam. Semuanya yang itu adalah sesat. Dan sesat tentu masuk neraka. Karena Islam itu jalan kebenaran yang lurus, bukan yang sesat. Kalau itu sesat, maka berarti sudah keluar dari jalur Islam. Tentu tidak sampai ke tujuan. Apa tujuannya? Ya misalkan nanti tujuan akhirnya masuk surga, maka itu nggak bisa sampai ke surga, tapi ke neraka. Nah, itu seperti itu. Saya ulang lagi, jadi kata kulu di sini bukan berarti kulu yang semua seperti yang dimaknai oleh bahasa Indonesia. Tapi kulu ini kulu adalah bahasa Arab yang artinya di situ mengandung makna kekhususan. Semua bid'ah yang itu berbenturan dan bertentangan dengan urusan Islam, itulah yang dikatakan dolalah dan sesat. Jelas ya? Oke. Nah, kemudian sesuatu yang dikatakan sesat itu tentu sesuatu yang bukan main-main. Tentu itu sesuatu yang sangat fatal. Sekarang coba saya beri contoh. Contoh yang sesat. Nah, tapi kita cut dulu saja supaya nggak terlalu banyak memorinya. Ya, nanti kita teruskan pada video yang berikutnya.